Taslih TV. Nah, prinsip yang pertama adalah antara suami dan istri itu memang harus saling memahami bahwasanya memang suami istri itu memiliki perbedaan yang sangat mencolok dari sisi psikologis dan fisik. Iya kan, saya bilang tadi, yang satu laki-laki, yang satu Itu perempuan. Iya. Ya kan itu konsekuensi nikah kan itu kan? Iya. Kan bahasanya kan wa huwa alladzi khalaqal azwaja kullaha. Iya. Berpasang-pasangan, namanya berpasang-pasangan itu kan biasanya Nggak sama. kan, dari dua hal yang berbeda gitu. Iya. Sendal jepitnya kiri kanan, kalau Nah. semuanya kanan. Nggak enak. Makanya kalau orang menikah kok dengan sesama jenis, Aduh, kayak sendal jepit kanan semua itu. udah salah itu kan. Satu badan pakainya baju kemeja semuanya. Ya kan lucu kan? Iya, enggak lah. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini Pertama nih, yang paling pertama tadi ya, perbedaannya kita sadari perbedaan dulu ya. harus kita sadari. Kita harus benar-benar sadar bahwa Dari sisi psikis dan fisik. terutama fisik lah. Artinya gini, kita coba bertadabbur gitu ya, bertaamul, menghayati bagaimana ciptaan Allah itu kan sebenarnya dari perbedaan ini kita itu bisa bersatu gitu kan, saling melengkapi. Saling melengkapi. Laki-laki itu Allah ciptakan fisiknya itu kan biasanya lebih besar daripada perempuan. Ya. Dengan jenggot, struktur badannya gitu. Dengan jenggot dan kumisnya itu kan memperlihatkan kasar gitu. Pejuang. Ya. Sehingga dia itu kalau pejuang seorang prajurit gitu kan. Itu kan siap melindungi. Siap melindungi. Tapi berbeda kalau kemudian kita lihat fisiknya perempuan. Itu kan elok, menampakkan kehalusan gitu, kenyamanan, kelembutan gitu. Sehingga suami capek pulang ke rumah ngelihat istri itu kan tenang. Pengennya tuh dimanja kan gitu kan. Itu dari situ aja kita sebenarnya sudah bisa membedakan atau bisa mengambil melihat tanda-tanda kebesaran Allah kan. Masa laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan, udah ngaco banget deh itu dah. Iya kan? Iya. Itu nanti turunannya apa Ustaz kalau dari prinsip pertama itu? Ya artinya dari prinsip ini kan kita bisa melihat ya namanya wanita itu memang dari fisiknya yang penuh dengan keelokan, kelembutan itu memang sangat berpengaruh dengan karakternya, tabiatnya gitu kan. Atau juga dari sisi psikis dan fisik turunannya jangan-jangan tentang outfitnya juga Ustaz? Pakaian gitu-gitu Bisa jadi ya. Satu kan dandan, yang satu mencintai keindahan gitu-gitu Ustaz ya. Makanya bajunya cewek itu kan ya warna-warnanya cerah. Warna-warnanya aja gitu. banyak gitu kan. Nggak ada warna hijau, nggak ada. Tosca gitu kan. Macam-macam. Merahnya aja ada merah banyak tuh. Merah marun, merah hati. Saya nggak hafal Ustaz. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kita harus benar-benar menyadari dari sisi fisik paling mendasar yang paling kita bisa lihat lah. Iya. Dari fisik saja memang sudah sangat berbeda. Nah itu harus disadari perbedaan itu. Jangan hanya sekedar kita tahu, tapi harus kita sadari. Masing-masing personnya sadar. Masing-masing suami dan istri ya. Suami dan istri. Nah, yang kedua, kita juga ini semua prinsip ini berbicara tentang perbedaan. Memang laki-laki dan wanita itu ada perbedaan. Dan kemudian semua kedelapan ini kita harus sadar memang. Oh, itu modal dasarnya. Modal dasarnya itu. Supaya Kadang kita tahu gitu kan. Tapi jarang kita atau mungkin sering kita tidak sadar. Oh iya. Iya kan? Okay. Makanya penting tuh sadar itu kan ya kalau mukallaf itu kan salah satunya kan berakal. Berakal itu kan artinya sadar gitu. Sadar apa yang dilakukan, diperbuat ya. Nah, itu sebuah kenikmatan besar. Sebab kalau orang nggak sadar mati.
Ya, pingsan. mati, pingsan, gila gitu Iya, kan. gitu. Yang diomongin nggak tahu, yang dia lakukan nggak tahu kan. Gitu. Yang kedua, kita juga harus menyadari perbedaan antara laki-laki dan wanita dalam cara menyikapi dinamika kehidupan setiap harinya. Jadi gini, ya setiap manusia itu kan mendapatkan tekanan hidup setiap hari gitu ya, dengan dinamika aktivitasnya gitu ya. Kita misalnya laki-laki yang kerja gitu kan, ya dia punya tekanan hidup juga di kantornya seperti apa, di jalanan seperti apa kan gitu. Di tempat kerja. Begitu juga ibu-ibu gitu kan. Di rumah. Di rumah. Ya walaupun dia mungkin katakan belum punya anak, tapi kan tentu ada tekanan-tekanan hidup gitu ya. Atau mungkin sudah punya anak, ada masalah ini, masalah itu, atau mungkin mereka juga merasa jenuh gitu kan. Nah, cara mereka laki-laki ataupun perempuan dalam menyikapi tekanan hidup itu beda. Jadi emang menyikapinya dari setiap udah masalahnya berbeda, penyikapan terhadap masalahnya juga beda. Berbeda. Laki-laki itu kan cenderung kalau dia punya tekanan atau dia punya masalah gitu ya. Cenderung itu artinya ya mayoritas lah, rata-rata gitu ya. Tidak semuanya mungkin. Tapi rata-rata laki-laki itu kalau lagi punya masalah, dia cenderung diam. Diam dalam arti dia diam untuk mencari solusi, memikirkan solusi gitu ya. Tapi berbeda kalau kemudian perempuan yang punya masalah. Kalau perempuan punya masalah itu cenderung bercerita, banyak ngomong gitu kan. Kemudian emosinya tidak teratur, tidak stabil gitu kan. Sehingga ini harus dipahami. Kita sebagai laki-laki harus paham, oh kalau dia punya masalah emang banyak ngomong gitu kan. Apa aja diomongin. Begitu juga perempuan memahami laki-laki saat sedang dalam masalah. Dalam masalah dia lebih sering diam atau kemudian pergi keluar gitu kan, mungkin mencari angin segar sehingga kemudian mendapatkan inspirasi, solusi-solusi. Nah, ini masalahnya kalau tidak disadari salah paham. Saat suaminya diam pulang nih, banyak masalah kan. Terus mungkin diamnya agak lama lah, berapa hari gitu. Sebenarnya ada masalah sebenarnya dia di kerjaan yang harus dia cari solusinya gitu. Tapi kan masalahnya si perempuan itu melihat diamnya suami dari dari kacamata perempuan gitu. Yang mana kalau perempuan ada masalah tuh ngomong kan gitu kan. Lah suaminya nggak ngomong. Sehingga kemudian kan muncul omongan kan, kok kamu diemin aku terus sih? Kamu udah nggak cinta deh pasti sama aku. Kan gitu kan? Iya. Padahal, nah ini jadi masalah lagi nih. Iya. Saat si istri ngomong itu kan biasanya omongan-omongan yang sifatnya hanya kiasan saja. Hanya perasaan, bukan letter luck begitu. Bukan sebenarnya. Bukan sebenarnya kan. Masalahnya si suaminya kemudian memahami itu sebagai sesuatu yang serius gitu kan. Padahal ini caranya istri untuk nyentil atau lu gimana, ada masalah apa sih sebenarnya kan gitu kan. Cuma kok cara komunikasinya beda. Suami yang tidak sadar kalau ini sedang nyentil lu tuh lagi ada masalah apa gitu kan. Balikinnya beda lagi kan, tuh kamu tuh salah, selama ini tuh kamu salah. Aku ini diem lagi cari solusi dari masalah yang sedang aku hadapi kan gitu. Ya udah akhirnya bakaran. Saling salah paham semuanya dari kedua belah pihak. Sampalah kali Sat. Nah itu dia. udah bukan salah paham lagi, salah paham ya. Itu kalau turunannya berarti tadi Sat ya, permasalahan setelahnya. Nah setelahnya akan ada lagi kalau masing-masing melihat dari sudut pandang mereka menyelesaikan masalah. Nah sehingga kan makanya kemudian selain kita kemudian sadar diri bahwasanya memang cara menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari antara laki-laki dan wanita itu beda. Kita harus kita sertai introspeksi diri. Artinya gini, ini saya nggak ingat ya, nggak pernah baca juga sih, cuman pernah dengar aja gitu. Kenapa sih salah satu kiat kenapa kecintaan dan
kasih sayang Pak Habibie dengan Bu Ainun itu, ya kan, sangat erat. Itu kan salah satu caranya katanya Pak Habibie itu emang banyak bercerita tentang masalah-masalah yang dihadapi kepada istrinya gitu. Oh, itu ya. Itu nggak tahu sih bener apa nggak ya, cuman aneh pernah dengar begitu saat. Artinya itu Pak Habibie tuh bisa jadi ini contoh Pak Habibie memahami gitu ya, cara apa komunikasi, cara meluapkan tekanan hidup seperti apa. Pak Habibie tahu cara, oh emang kalau cewek itu suka diceritain kalau lagi ada masalah gitu kan. Kita ada masalah ya cerita aja gitu kan. Itu salah satu life hack ya. Ya bener ya. Salah satu cara aplikatif gitu ya. Taslih TV.